لله الحمد لله الذي كرم بني آدم بالعلم والعمل أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita bahagia, selamat dunia serta akhirat. Tidak ada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, dengan terus bersyukur. Insya Allah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu berkufur ingkar sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan syukur dan takwa ini maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia yang sementara ini, dan kita akan terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum insentif kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lain menjadi warna dominan di bulan Ramadan tersebut. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya bagaimana setelah Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya, bahkan kadang melalaikan apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya akan dijawab oleh diri kita masing-masing. Saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sehingga pada kesempatan khutbah ini
Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama bulan Ramadan untuk menjadi spirit dan motivasi atau dorongan agar setelah Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan menghadapi masa depan sebagaimana firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Idul Fitri. Dari segi bahasa kata Syawal berasal dari kata syala yang artinya irtafa'at, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius, diantaranya adalah dengan melakukan 3M, yakni muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar, niat yang lurus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apakah yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspeksi atau muhasabah ini hanya dapat dijawab oleh diri kita masing-masing. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini Rasulullah bersabda, al-khairu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya orang-orang yang cerdas adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan gas, tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki tekad kuat dan benar-benar agar hambatan dari tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa dikalahkan. Allah telah memberikan motivasi, dorongan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya adalah muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah
Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri, selalu diawasi dan selalu senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tampak yang tidak tampak oleh mata. Rasulullah bersabda, "Anta'budallah ka'annaka taruhu, fa illam takun taruhu fa innahu yaraka." Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia selalu melihatmu. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertangkap dalam hati kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri adalah hanya ketakwaan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah kali ini. Semoga kita senantiasa dapat mempertahankan dan meningkatkan ibadah